Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Ya, mungkin pertama-tama perkenalkan saya Sananda Fatibol. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya telah diamanahi oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi mediator terkait dengan konflik yang akan kita selesaikan, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Nah, mungkin sebelum memulai awal-awal tanpa berpanjang lebar, mungkin perkenalkan mungkin Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Abdullah dari Kabupaten. Selamat sore. Mungkin dari ibunya? Perkenalkan, nama saya dulu, saya sebagai ibu juga. Nah, mungkin sedikit intermezzo Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu akan menggunakan jasa saya sebagai mediator untuk melakukan mediasi. Jadi Bapak dan Ibu, mediasi di sini tidak hanya sebagai jalan tengah atau jalan keluar pengadilan untuk mengatasi suatu konflik. Namun mediasi sendiri diatur di dalam Pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008 terkait mediator. Jadi di sini saya sebagai mediator sudah berlandaskan hukum. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sikap dan sifat saya di sini sebagai penengah. Jadi mediator atau saya sendiri di sini bersifat yang pertama ada imparsial, yaitu netral. Jadi saya di sini sebisa mungkin untuk tidak berpihak kepada siapapun, tidak berpihak kepada yang tergugat maupun tergugat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah saya tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan. Jadi Bapak dan Ibu, keputusan di sini akan kami serahkan semuanya kepada Bapak dan Ibu, bagaimana baiknya untuk mengambil keputusan. Namun saya di sini hanya sebagai perantara untuk mencari jalan tengah yang bisa kita ambil. Nah, selanjutnya saya di sini juga bersifat kerahasiaan. Jadi saya diwajibkan untuk menyimpan atau tidak menyebarkan informasi apapun itu dari sesi mediasi pada kesempatan kali ini. Nah, yang terakhir saya juga bisa untuk mengambil suatu jalan selanjutnya, yaitu kaukus, yaitu saya berhak untuk meminta kepada Bapak dan Ibu menjalankan mediasi secara terpisah jika saya berpendapat bahwa mediasi ini tidak akan bersifat kondusif. Nah, mungkin untuk mempermulus jalannya atau untuk mempersingkat atau untuk mempermudah mediasi, di sini saya akan mengajukan beberapa tata tertib. Yang pertama, agar para pihak bisa berbicara bergantian setelah saya persilahkan. Nah, yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Jadi ada sesi tersendiri. Nah, selanjutnya ada para pihak tidak boleh saling menyerang, maupun itu dengan kata-kata atau verbal maupun dengan fisik. Nah, selanjutnya mohon Bapak tidak boleh merokok di sini. Yang terakhir, tidak boleh menggunakan handphone. Apakah Bapak dan Ibu sekalian bisa memenuhi tata tertib pada sore hari ini? Saya setuju, Pak. Oke, baiklah. Nah, ini terkait penggugat di sini menggugat hak asuh anak kepada tergugat, yaitu mantan suaminya Bapak Yordan. Nah, mungkin kepada saudari Nurul, kenapa alasannya menggugat Bapak Yordan di sini? Mengapa saya mengajukan gugatan ini? Karena saya mau mengambil hak asuh anak saya, Pak. Nah, kemarin saya sempat datang ke rumah tergugat dan di mana saya melihat anak saya yang terlihat tidak berfungsi, dan saya juga melihat ada luka-luka di bagian badannya, tangannya. Nah, katanya itu ditutup oleh ayahnya sendiri. Tidak benar, Ibu. Sabar ya Bapak, mungkin ini masih sesi ibunya untuk menyampaikan.
Nah, jadi begini Pak, dari pendapat yang saya bilang tadi, saya sebagai orang tua pasti tidak setuju dengan perlakuan ayahnya sendiri terhadap ayahnya. Nah, maka dari situ saya mau mengambil hak asuh anak saya karena saya tidak setuju dengan perlakuan dia. Walau perceraian kemarin itu tidak jatuh ke saya karena secara finansial saya tidak cukup. Tapi untuk sekarang alhamdulillah saya sudah merasa cukup dan saya mau mengambil hak asuh anak saya. Ya, baiklah, Bapak Ibu sudah selesai dengan argumentasinya. Ya, mungkin Bapak Yorga bisa dipahami apa alasan dari Ibu Nurul tersendiri. Ya, Ibu Nurul bisa menyebabkan melayangkan gugatan terhadap saudara. Mungkin dari saudara tanggapannya terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul supaya kita bisa mencari jalan tengahnya. Silakan Bapak Yorga. Ini kalau dari saya ya. Tidak semua yang dikatakan oleh dia itu benar. Memang iya saya memukul anak saya, tetapi memukulnya itu karena dia melakukan kesalahan dan hal itu tidak bermaksud untuk melukai dia. Tapi tidak harus memukul menurut saya. Memukul itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa harus memukul sampai berbekas? Berbekas itu artinya tidak masih di luar nalar gitu kan? Ya karena di situ sudah saya menasihati dia, tapi dia tetap melakukannya. Saya sudah ngomong baik-baik, misal jangan lakukan ini itu, tapi dia tidak mendengar. Tapi tidak dengan cara yang kasar. Sabar dulu ya Bapak Ibu. Mungkin Ibu mohon maaf ini masih dalam sesi Bapak Yordan untuk menyampaikan argumentasinya. Mungkin Bapak Yordan ada yang masih disampaikan? Seperti yang dikatakan dia, anak saya tidak terurus. Kayak gimana saya mengurus sesuai yang dikatakan kalau saya setiap hari itu bekerja. Perginya pagi dan pulangnya sore. Nah ini juga saya cari nafkah untuk keluarga saya. Tentunya anak saya juga, maka dia tidak terurus. Tetapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, kenapa Anda bisa mengatakan namanya tidak terurus? Itu kan hak Anda untuk mempedulikan anak Anda. Iya, saya sudah berusaha. Sebab ini Anda terlihat sangat mudah berbicara seperti itu. Iya kan saya juga mencari nafkah untuk dia, memenuhi kebutuhan dia juga. Nah, sudah ya Bapak dan Ibu. Mungkin ini masih sesi Bapak Yordan dan Bapak Yordan masih ada yang disampaikan. Saya rasa yang saya katakan sudah cukup. Sudah cukup. Mungkin untuk Ibu sudah cukup. Mungkin terlihat dari pembicaraan tadi bagaimana tidak bisa menurut saya bagaimana tidak bisa terjadi produksi yang tepat, bagaimana tidak terjadi mufakatnya. Mungkin dari saya pribadi sebagai mediator menyarankan kepada Bapak Ibu untuk melakukan mediasi secara terpisah dulu. Nah, dari hasil mediasi terpisah itu kita bisa ambil benang merahnya bagaimana maunya dari sampean-sampean semua. Bagaimana saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Sedia. Mungkin terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya mungkin saya akan melakukan mediasi terpisah. Yang pertama kepada pihak penggugat pada Ibu Nurul, apakah bersedia? Mungkin pada Bapak Yordan apakah bersedia untuk melakukan mediasi terpisah di sesi kedua? Bersedia. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mungkin selanjutnya Ibu silakan kita ke ruang sebelah dan Bapak silakan menunggu di sini. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Ibu Nurul. Waalaikumsalam. Nah, jadi Ibu Nurul di sini saya akan melakukan mediasi secara terpisah. Mungkin di sini Ibu Nurul tidak akan merasa terganggu atau apa. Mungkin Ibu Nurul kita lebih eksklusif lagi bagaimana kita yang berbicara mata di sini. Nanti saya akan menyampaikan pendapat Ibu pada tergugat di Bapak Yordan. Nah, pertama-tama apakah Bapak Ibu masih mau mempertahankan
gugatan terhadap mantan suami ibu? Saya ingin tetap mempertahankan, Pak. Karena ini menyangkut anak saya di masa depan. Nah, jika diperlakukan seperti itu, menurut saya tidak wajar. Karena yang berkonserlo tidak harus diperlakukan dengan sekasar itu. Menurut saya itu tidak wajar, karena kita tidak tahu mental seorang anak seperti apa jika diperlakukan secara kasar. Bu, mungkin dengan alasan itu ya, mungkin kita kilas balik terlebih dahulu. Nah, sebelumnya pada putusan pengadilan itu memutuskan hak asuh anak kepada Bapak Yordan, yaitu mantan suami ibu. Nah, di sana di putusan tersebut ada dimasukkan di dalamnya poinnya, yaitu ibu dianggap belum mampu secara finansial. Nah, setelah ibu melayangkan gugatan ini, apakah ibu sudah menyanggupi secara finansial untuk mengasuh anak dari perkawinan ibu sebelumnya ini? Alhamdulillah untuk sekarang saya merasa cukup, Pak. Merasa cukup ya, mungkin, dan itu juga alasan ibu untuk melayangkan gugatan. Nah, kita ketahui yang pertama bahwa anak ibu itu berumur kurang dari 12 tahun, bisa dikatakan untuk belum dewasa. Jadi masih perlu adanya wali dari anak tersebut. Nah, dan itu benar bahwasanya hak asuh anak sebelumnya jatuh pada bapaknya, itu saudara Bapak Yordan. Nah, ketika saya mendengar kronologi yang disampaikan oleh Ibu Nurul, mungkin saya akan menyampaikannya kepada Bapak Yordan. Apa alasan ibu sebenarnya dan apa maunya ibu ke depannya? Nah, mungkin apakah ada lagi yang ingin ibu sampaikan? Nanti itu saja, Pak, terkait perlakuan tergugat kepada anak saya, dan dimana saya tidak setuju dengan perlakuan dia. Dan sekarang saya sudah merasa tercukupi, makanya saya mau mengambil hak asuh anak saya. Baik, terima kasih Bu Nurul. Selanjutnya saya akan melanjutkan mediasi secara terpisah kepada Bapak Yordan. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi Bapak Yordan, di sini tadi saya sudah melakukan mediasi terpisah kepada Ibu Nurul. Nah, dari Ibu Nurul maunya apa, bagaimana inginnya beliau, yaitu beliau masih tetap akan mempertahankan gugatan kepada Bapak untuk bisa mengambil hak asuh anak tersebut dari Bapak. Nah, jadi apakah Bapak di sini mau tetap mempertahankan atau mengambil gugatan tersebut? Menurut saya pribadi ya, kalau bisa hak asuh anak tersebut itu tetap kepada saya. Akan tetapi itu kan saya tidak mau anak saya diambil sama ibunya juga. Tetapi di sini saya tidak bisa untuk memaksa hak saya juga, ya kan? Jadi saya serahkan kepada anak saya mau ikut kepada ibunya atau mau ikut kepada saya. Jadi seperti itu pendapat ibu. Ya. Mungkin terima kasih sebelumnya Pak. Mungkin saya di sini sudah menemukan titik temunya. Bagaimana mungkin saran dari saya bisa diterima. Mungkin kalau dari saya terima kasih kepada Bapak sudah bisa memberikan argumentasi seperti itu. Jadi untuk bisa memperlancar mediasi. Jadi Bapak mungkin selanjutnya kita akan melaksanakan mediasi secara berdua ya Bapak. Ya, bersedia. Mari Pak. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, Bapak Yordan dan Ibu Nurul, terima kasih telah melakukan mediasi secara terpisah tadi. Nah, saya di sini akan menyampaikan, menurut saya bagaimana jalan tengahnya. Tadi saya sudah mendengar dari pernyataan dari tergugat bahwa beliau masih akan mempertahankan gugatannya dan ingin mengambil hak asuh anak, dan dari bapaknya Bapak Yordan juga di sini juga dengan kebesaran hati Bapak Yordan, beliau masih mempertahankan, tapi beliau juga tidak bisa memaksa haknya. Nah, dari Bapak Yordan juga tadi disampaikan bahwasanya
beliau bersedia untuk menghadirkan anaknya di sini, anak dari Bapak dan Ibu sekalian, untuk memilih bagaimana baiknya ke depannya. Mungkin saya sebagai moderator ingin menyarankan kepada Bapak dan Ibu bagaimana bahwa jika sesi selanjutnya dari mediasi ini kita hadirkan anak dari Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mengambil keputusan apakah ingin ikut ibunya atau ingin ikut bapaknya. Nah, sebelum itu kita sepakati dulu dengan lapangan hatinya untuk menerima keputusan yang akan diambil oleh anak dari Bapak sekalian. Bersedia. Mungkin terima kasih. Selanjutnya pada sesi mediasi selanjutnya tolong ya Bapak Ibu, mungkin tolong kepada Bapak Yordan untuk membawa anaknya ke dalam mediasi ini. Mungkin sekian sesi pada hari ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih Bapak Yordan dan Ibu Nurul telah meluangkan waktunya untuk bisa melakukan mediasi. Jadi Bapak Yordan dan Ibu Nurul di sini telah hadir dengan kita, anak dari Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat lagi pada kompilasi pasal 105 kompilasi hukum Islam dari segala keadaannya, maka baiknya kita bisa mempertanyakan kepada anak atau yang bersangkutan bahwasanya ingin ikut kepada siapa, mungkin kepada adik, apakah ingin ikut bapak atau ingin ikut ibu. Saya mau ikut ibu. Oh, ikut ibu aja. Mungkin baik kepada Bapak dan Ibu di sini anaknya ingin ikut kepada Ibu Nurul. Nah, mungkin saya pertanyakan kepada Bapak Yordan bagaimana, apakah Bapak Yordan setuju? Mungkin silakan dengan argumentasinya atau ingin mempertahankan. Jujur dalam hati saya yang lebih dalam, saya sangat menyesal apa yang saya telah lakukan terhadap anak saya. Di sisi lain juga saya juga mempunyai alasan, yaitu saya juga bekerja. Tapi di sini saya juga tidak bisa memaksakan kehendak saya sendiri dan tergantung kepada anak saya tersendiri. Tapi saya tetap berat untuk melepaskan anak saya ke ibunya. Baik Pak, terima kasih. Namun bagaimanapun di sini kita harus menerima keputusan dari anak Bapak dan Ibu. Nah, baiklah, mungkin kita bisa ambil keputusan di sini. Apakah Bapak menerima bahwa dari anak sampean itu mau ikut kepada ibunya? Saya terima. Nah, mungkin sekian mediasi yang bisa kita laksanakan. Apabila ketika saya ada salah, asal saya mohon dimaafkan. Mungkin kepada Bapak Yordan, terima kasih atas kebesaran hatinya. Kepada Ibu, terima kasih. Mungkin saya sebagai mediator juga kedepannya bisa menyarankan kepada Bapak dan Ibu bahwasanya di sini ada yang namanya mantan suami ataupun mantan istri, namun tidak ada yang namanya mantan anak. Jadi kedepannya saya harapkan bahwasanya Bapak Yordan sesekali ataupun sesering mungkin bisa untuk hadir ke dalam hidup anaknya sebagai figur dari bapaknya. Bahwasanya memang figur bapak dan figur ibu tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Terima kasih kepada semuanya. Mohon dimaafkan kesalahan saya dalam membimbing mediasi pada kesempatan kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.